Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Karena Sahabat Matematika Channel selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas, yang dibahas secara tuntas dan jelas. Pada episode kali ini kita melanjutkan pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat. Kalau pada episode sebelumnya kita menggunakan pendekatan garis bilangan melalui animasi mobil pintar, pada episode ketiga ini kita akan sajikan operasi penjumlahan bilangan bulat melalui animasi bola atom, yang insya Allah akan sangat menarik dan asik tentunya. Karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar fokus mengikuti pembelajaran pada episode kali ini, sehingga apa yang kita sajikan ini benar-benar bisa memberikan pencerahan dan bisa dipahami dengan baik. Dan selanjutnya, bila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan video yang kita bagikan ini bisa bernilai amal soleh, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk sesamanya. Like dan komen Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila Anda belum subscribe, silakan bisa Anda subscribe dan tekan tombol loncengnya. Tetapi andaikan tidak berkenan pun tidak mengapa. Kami apresiasi atas kebersamaan Anda di Sahabat Matematika Channel. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat versi bola atom, matematika SMP kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita masuk pada inti pembelajaran pada episode kali ini, kita sajikan apersepsi terlebih dahulu, yaitu hal-hal yang perlu kita ingatkan kembali dari apa yang sudah kita pelajari bersama pada episode sebelumnya, sebagai modal awal untuk belajar pada episode kali ini. Bahwa lawan bilangan positif adalah bilangan negatif, dan sebaliknya lawan bilangan negatif adalah bilangan positif. Dan dua buah bilangan yang saling berlawanan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Contoh, 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0, negatif 20 ditambah 20 sama dengan 0. 5 dengan negatif 5 dan negatif 20 dengan 20 merupakan dua buah bilangan yang saling berlawanan, dan ketika dijumlahkan hasilnya 0. Sekarang mari kita masuk kepada inti pembahasan materi penjumlahan bilangan bulat dengan animasi bola atom. Soal yang pertama, hitung hasil 4 ditambah negatif 7. Suku pertama adalah positif 4. Positif 4 ini kita ilustrasikan dengan bola atom sebanyak 4 buah yang bertanda positif. Jadi 4 bola atom yang bertanda positif ini adalah sebagai visualisasi atau gambaran dari bilangan 4 sebagai suku pertama dalam penjumlahan.
Kemudian kita tulis suku pertama yaitu 4. Selanjutnya suku yang kedua adalah negatif 7. Negatif 7 ini kita visualisasikan dalam bentuk 7 bola atom. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang masing-masing adalah bertanda negatif. Artinya bola-bola atom ini mewakili bilangan negatif 7. Kita tulis ditambah negatif 7. Sekarang perhatikan. Bola atom positif dan bola atom negatif kita bandingkan. Yang banyak bolanya lebih sedikit adalah bola atom positif, yaitu 4 buah. Sedangkan bola atom negatif 7 buah. Caranya, bola atom yang banyak anggotanya sedikit, kita carikan pasangan bola atom lawannya yang banyak anggotanya lebih banyak. Dalam hal ini dari 7 yang negatif kita ambil 4 untuk kita pasangkan dengan 4 bola atom yang positif. Kita tulis 4 ditambah negatif 4 yang kita kotak itu. Kemudian ketika diambil 4 untuk kita pasangkan, masih tersisa 3 bola atom negatif. Kita tulis negatif 3. Nah, kita ingat bahwa 4 dan negatif 4 ini adalah kalau dinotasikan dalam bentuk bilangan adalah 2 bilangan yang saling berlawanan, yang ketika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, dalam hal ini kita anggap bola-bola yang saling berlawanan tadi meledak. Bola-bola yang saling berlawanan, muatannya bola atom ini saling meledak. Sehingga tinggal tersisa 3 bola atom negatif. Yang meledak tadi kita tulis 0, sedangkan sisanya ini kita tulis negatif 3. 0 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 3. Ini merupakan hasil dari 4 ditambah negatif 7 ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 2. Hitung hasil dari 8 ditambah negatif 3. Suku yang pertama adalah positif 8. Kita visualisasikan dalam bentuk 8 bola atom positif. Ya, 8 bola atom positif sebagai suku pertama. Kita tulis di dalam operasi penjumlahan, kita tulis ulang ya, 8. Kemudian ditambah suku kedua adalah negatif 3. Kita visualisasikan dalam bentuk 3 bola atom bermuatan negatif atau bertanda negatif. Ya, kita tulis ditambah negatif 3. Sekarang kita bandingkan antara banyak bola atom positif dengan banyak bola atom negatif. Yang sedikit adalah bola atom negatif. Maka yang sedikit ini kita carikan pasangan. 3 bola atom negatif, kita carikan 3 bola atom positif. Nah, kita tulis 3 ditambah negatif 3. 3 positif adalah kita ambilkan dari 8 bola atom positif tadi, sehingga tersisa 5 bola atom positif. Nah, sekarang perhatikan, ada 3 bola atom positif dan 3 bola atom negatif yang dalam kotak. Itu mewakili dari 3 ditambah negatif 3 adalah hasilnya 0. Dalam hal ini 3 muatan positif bertemu dengan 3 muatan negatif, maka dia akan meledak. Iya. Tersisa 5 bola atom positif, dan yang meledak tadi adalah merupakan visualisasi dari 3 ditambah negatif 3, 0. Sehingga 5 ditambah 0 hasilnya adalah positif 5. Ya, positif 5 ini merupakan hasil dari 8 ditambah negatif 3. Bagaimana? Bisa dipahami?
Oke, supaya jelas kita berikan contoh lagi. Perhatikan dengan seksama ya. Nomor 3. Hitung hasil dari negatif 5 ditambah positif 8. Nah, negatif 5 digambarkan dengan 5 bola atom negatif. Kita tulis negatif 5. Suku yang kedua adalah positif 8. Digambarkan dengan 8 bola atom positif. Ya, 8 bola atom positif. Kita tulis dulu. Ya, yang lebih sedikit adalah bola atom negatif. Maka 5 bola atom negatif ini kita pasangkan dengan 5 bola atom positif dari 8 bola atom positif. Ya, kita kotak yang sudah berpasangan negatif 5 ditambah 5. 5 atom positif dari 8 masih sisa 3, kita tulis di belakang. Kemudian kita punya 5 atom negatif dan 5 atom positif. Atom-atom positif dan negatif itu ketika bertemu akan meledak. Sehingga negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0, ditambah 3. Ya, 0 ditambah 3 hasilnya adalah positif 3. Ya, 3 bola bertanda plus ini menunjukkan hasil dari penjumlahan. Baik, nomor berikutnya, nomor 4. Sekarang hitung negatif 3 ditambah negatif 4. Kalau tadi keduanya berlawanan tanda, positif negatif atau negatif positif, sekarang tandanya sama, bagaimana? Ya, negatif 3 adalah suku pertama, kita gambarkan dengan 3 bola atom negatif. Ditambah suku kedua negatif 4, kita gambarkan dengan 4 bola atom negatif. Yang sedikit di sini adalah 3 bola atom negatif. Akan kita carikan 3 bola atom positif. Ternyata tidak ada, karena penambahnya juga bernilai negatif, berupa 4 bola atom negatif. Dengan demikian kita tidak bisa memasangkan bola atom negatif dan positif yang menghasilkan bilangan netral, tidak bisa. Nah, dengan demikian karena tidak ada yang meledak, maka hasilnya merupakan jumlah dari kedua kelompok bola atom negatif, yaitu ada 7 bola atom negatif. Artinya bahwa negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Kita lanjutkan soal nomor 5. Hitung hasil dari 3 ditambah 2. Sekarang positif dengan positif. Ya, ini mewakili positif 3 dengan 3 bola atom bertanda plus ditambah suku 2 bola atom bertanda positif. Yang sedikit adalah 2 atom bertanda positif. Kita carikan pasangan 2 bola atom bertanda negatif. Karena yang dijumlahkan suku pertama dan suku kedua, keduanya adalah positif, berarti kita tidak bisa mendapatkan bola atom negatif untuk kita pasangkan. Dengan demikian tidak ada satupun bola atom yang meledak, utuh. Ya, 5 bola atom positif. Artinya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, dari yang sudah kita bahas mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5, dapat kita simpulkan yang pertama, ketika kita menjumlahkan 2 buah bilangan bulat yang sejenis dalam arti positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka untuk menentukan hasilnya dapat kita analogikan menggabungkan dari 2 kelompok bola-bola atom yang bertanda sama menjadi 1 kelompok dengan hasil mengikuti dari jenis bilangan itu. Yang kedua, ketika kita menjumlahkan 2 buah bilangan bulat yang
saling berlawanan, dalam arti salah satu positif dan yang lain negatif, maka untuk menentukan hasilnya bisa kita analogikan mencari selisih dari dua kelompok bola-bola atom yang berlainan tanda, yang banyak dikurangi yang sedikit. Adapun hasilnya tandanya mengikuti dari bola atom yang lebih banyak. Nah, sekarang kita latihan soal. Latihan soal dan pembahasan. Nomor 1, hasil dari operasi penjumlahan negatif 15 ditambah 25. Kalau ini kita ibaratkan sebagai bola-bola atom, maka ada 15 bola atom negatif dan 25 bola atom positif. Yang lebih sedikit adalah bola atom negatif karena hanya ada 15, sedangkan yang positif ada 25. Maka yang 25 kita ambil 15 untuk kita pasangkan dengan negatif 15. 25 setelah kita ambil 15 masih sisa 10. Yang di dalam kurung negatif 15 ditambah positif 15, dua bilangan saling berlawanan, hasilnya 0 ditambah 10. 0 ditambah 10 hasilnya 10. Nah, begitu. Nomor 2, hasil dari operasi penjumlahan 325 ditambah negatif 120. Nah, ini kalau kita gambar tentu akan payah ya. Kita bayangkan saja, kita punya bola atom 325 bertanda positif dan 120 bola atom bertanda negatif ada di dalam bayangan kita. Yang sedikit adalah yang 120 bola atom negatif. Maka dalam hal ini yang 120 negatif kita ambilkan 120 positif dari 325. Ya. Kita tulis dalam kurung 120. Yang positif kita pasangkan dengan negatif 120. 325 kita ambil 120 sebagai pasangan dari negatif 120. Masih tersisa berapa? Iya, masih tersisa 205. Yang di dalam kurung adalah dua bilangan yang saling berlawanan, sehingga ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0. 205 ditambah 0 hasilnya 205. Mudah kan? Nomor 3, hasil dari operasi penjumlahan negatif 1367 ditambah 867. Dalam hal ini kalau kita bayangkan sebagai bulatan-bulatan bola negatif dan positif, yang lebih sedikit adalah bola positif, yaitu 867 bola. Maka kita ambilkan pasangan bola negatif sebanyak 867 juga, yang kita nyatakan sebagai bilangan negatif 867 kemudian ditambah positif 867. 1367 kita ambil 867. Kita tidak perlu memperhitungkan tanda negatifnya ya. 1367 dikurangi 867 adalah 500. Karena negatif ya kita beri tanda negatif. Sekarang yang di dalam kurung adalah penjumlahan dua buah bilangan yang saling berlawanan, yang hasilnya selalu 0. Sehingga hasilnya sama dengan negatif 500 ditambah 0. Hasil akhirnya adalah negatif 500. Gimana? Mudah kan? Ya. Kita tidak perlu berpayah-payah dengan bola atom yang sebanyak itu, tidak mungkin kita buat animasinya ya. Nah, kita mengarah ke berpikir abstrak dari yang konkret, kita kemudian belajar untuk berpikir abstrak. Selama konsep sudah kita kuasai, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Nah, maka pemahaman dan penguasaan konsep ini sangat-sangat penting. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Negatif 35 ditambah 13 ditambah 48. 3 suku di sini ya. Nah, ini boleh dikerjakan 2 suku yang pertama dulu, boleh 2 suku yang terakhir dulu.
Saya memilih dua suku yang terakhir karena sama-sama positif, biar nanti pengelompokannya lebih mudah. Tapi sekali lagi, boleh dua suku yang depan dulu, baru belakang. Negatif 35 tetap, ditambah yang belakang, dua suku terakhir, kita kurung. 13 ditambah 48. Karena sama-sama positif, dengan mudah langsung kita jumlahkan. Sebagaimana bola atom yang bertanda sama tadi, tidak ada yang meledak. Hasilnya adalah 61 yang di dalam kurung, ditambah negatif 35. Nah, di sini yang ketika kita bayangkan sebagai bola atom, yang lebih sedikit adalah bola atom negatif 35. Kita carikan pasangan 35 bola atom positif dari 61. 61 diambil 35, masih 26. Nah, sekarang yang di dalam kurung adalah penjumlahan dua bilangan berlawanan, hasilnya 0. 0 ditambah 26, hasilnya sama dengan 26. Nomor 5, hasil dari operasi penjumlahan negatif 350 ditambah 675 ditambah negatif 425. Kita kumpulkan dulu sesama negatif. Yang 675 positif kita sendirikan, kita tulis di depan. Kemudian dua suku yang negatif kita tulis di dalam kurung. Karena sama-sama negatif, maka untuk menghitung hasilnya tinggal kita menjumlahkan dan tandanya mengikuti dari tanda yang ada di situ, yaitu negatif. Negatif 350 ditambah negatif 425, hasilnya adalah negatif 775. Sekarang positif 675 ditambah negatif 775. Yang sedikit adalah 675. Maka kita ambilkan dari 775 itu, kita ambil negatif 675 untuk kita pasangkan dengan positif 675. 775 dikurangi 675, masih sisa berapa? Nah, masih sisa 100. Dalam hal ini adalah bertanda negatif, ya. Ya, yang di dalam kurung hasilnya 0 ditambah negatif 100, hasil akhirnya adalah negatif 100. Oke. Mudah bukan? Iya. Sangat-sangat mudah, ya. Sekali lagi, ketika konsep sudah tertanam, sudah kita pahami dan kita kuasai dengan baik, maka kita tidak akan ada masalah, yang berarti sekalipun soal-soal yang dijumlahkan adalah bilangan yang cacahannya relatif besar, ya, tidak ada masalah. Maka sekali lagi, pemahaman konsep itu sangat-sangat prinsip, sangat-sangat penting, sehingga wajib untuk dikuasai dengan baik. Selanjutnya kita akan berikan beberapa soal sebagai uji kompetensi latihan soal mandiri. Silakan Anda kerjakan dengan baik. Anda screenshot dulu, kemudian Anda kerjakan sebagai latihan untuk uji kemampuan Anda setelah Anda mengikuti pembelajaran dari episode pertama, episode kedua, dan episode ketiga ini. Selamat berlatih, sukses buat Anda. Sampai berjumpa di episode berikutnya dalam channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Jangan lupa tekan tombol loncengnya dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.